Shalom, halo anak-anakku sekalian. Sibuntul kimotere di pelajaran bahasa dan sastra Makassar untuk kelas 11 dan 12. Nah, hari ini kita sedikit berbicara tentang tokoh yang menciptakan bahasa Makassar, yaitu Daeng Pamatte. Ya, Daeng Pamatte ini adalah pencipta atau penemu yang menemukan aksara Lontara. Nah, di pelajaran yang lalu itu Bapak sudah sempat menyinggung sedikit tentang Daeng Pamatte. Tetapi kali ini kita akan melihat lebih dalam lagi tentang Daeng Pamatte. Nah, anak-anakku sekalian, Daeng Pamatte itu lahir di kampung Lakiung, Goa. Kalau anak-anakku sekalian pernah masuk di jalan Syekh Yusuf, itu di sesudah makam Tuanku Salama kan? Tuanku Salama itu nama lain dari Syekh Yusuf. Nah, di dalam itu ada yang disebut dengan Kampung Lakiung. Ya. Nah, itu juga menjadi tempat pemakaman raja-raja Goa, Lakiung, ya, ada ketinggian. Nah, jadi Daeng Pamatte ini lahir di Kampung Lakiung, Goa, Sulawesi Selatan. Nah, beliau adalah salah seorang tokoh sejarah kerajaan Goa yang tidak dapat dilupakan oleh karena karya-karyanya yang besar yang ditinggalkan bagi rakyat Sulawesi Selatan. Nah, menyebut nama Daeng Pamatte, ya, Daeng Pamatte. Jadi pengucapannya itu harus jelas. Daeng Pamatte, ya. Jangan disebut Daeng Pamatte, ya. Daeng Pamatte, double T, tekan E di belakang, ya. Nah, setiap kita mengenal atau menyebut nama Daeng Pamatte, maka ingatan kita itu selalu kepada aksara Lontara atau huruf Lontara, karena beliaulah yang menemukan, beliaulah yang menciptakan aksara Lontara itu. Nah, dia dikenal sebagai pencipta huruf Lontara Makassar dan pengarang buku Lontara Bilang Goa Tallo. Ya, jadi sejarah Lontara Bilangnya itu, kalau Lontara Bilang itu sejarah kerajaan. Ya, kalau misalnya dikatakan Lontara Bilang Goa Tallo itu sejarah kerajaan Goa dan kerajaan Tallo. Nah, pada masa kerajaan Goa diperintah oleh Raja Goa yang ke-9, Karaeng Tumapak Risikalona, ya. Jadi Raja Goa ke-9 itu bernama Karaeng Tumapak Risikalona. Nah, kita tersebutlah Daeng Pamatte sebagai seorang pejabat yang dikenal karena kepandaiannya. Ya. Jadi selain karena dia penemu huruf Lontara atau aksara Lontara,
memang Dai Pamate ini dikenal karena dia seorang yang pandai. Nah, karena itu, karena dia adalah seorang yang pandai, maka Raja Goa memberi jabatan kepada Dai Pamate dalam pemerintahan kerajaan Goa. Nah, apa jabatannya beliau? Nah, yang pertama, dia adalah kalau mau disederhanakan bahasanya ya, dia sebagai kepala sah bandar, ya. Dia sebagai sah bandara, ya, sah bandar, ya, kepala sah bandar. Nah, sekaligus juga merangkap jabatan Tuma Ilalang. Jadi dua jabatan yang dipegang, dipercayakan oleh raja kepada Dai Pamate karena kecerdasannya, karena kepandaiannya. Nah, jabatan yang pertama sebagai kepala sah bandar, dan jabatan yang kedua adalah sebagai kepala Tuma Ilalang. Nah, Tuma Ilalang itu menteri, ya. Jadi kalau di pemerintahan sekarang itu bisa disetarakan sebagai Menteri Urusan Istana Dalam dan Luar Negeri, ya, dalam kerajaan Goa pada waktu itu. Itu jabatan Tuma Ilalang. Nah, yang bertanggung jawab mengurus kemakmuran dan pemerintahan Goa. Ya, jadi memang tanggung jawab Dai Pamate ini begitu penting dalam pemerintahan kerajaan Goa. Nah, anak-anakku sekalian, lahirnya aksara Lontara, ya, yang dibuat oleh Dai Pamate bermula karena ia diperintah oleh Raja Goa ke-9, Karaeng Tubapak Risikalona, untuk menciptakan huruf Makassar yang dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam wilayah pemerintahan kerajaan Goa. Ya, jadi Raja Goa ke-9 ini mau bahwa di dalam kerajaan Goa sebagai kerajaan yang besar harus ada bahasa pengantar tersendiri. Nah, karena itu dia meminta kepada Dai Pamate untuk coba menemukan atau mencari atau menciptakan huruf-huruf tersendiri yang kelak itu akan dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam berinteraksi dalam wilayah kerajaan Goa, dalam wilayah pemerintahan kerajaan Goa. Nah, atas perintah Raja Goa yang ke-9 ini, Karaeng Tumapak Risikalona, maka Dai Pamate berusaha dan pada akhirnya ia menemukan aksara Lontara yang terdiri dari 18 huruf. Nah, Lontara ciptaan Dai Pamate ini dikenal dengan istilah Lontara Tua, ya, atau Lontara Toa, atau biasa juga disebut dengan Lontara Jangan-Jangan. Ya, jangan-jangan itu burung. Ya. Mengapa dikatakan Lontara Jangan-Jangan? Karena bentuknya yang mirip seperti burung. Kemudian
lontara ciptaan Daeng Pamatte ini mengalami perkembangan dan perubahan secara terus-menerus sampai pada abad ke-19. Nah, perubahan huruf tersebut baik dari segi bentuknya maupun jumlahnya, yakni 18 menjadi 19, dengan ditambahkannya huruf H, ya, huruf H sebagai pengaruh masuknya Islam dalam wilayah kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Ya, itu bisa kita lihat dalam buku monografi kebudayaan Makassar di Sulawesi Selatan tahun 1984 itu pada halaman 11. Nah, anak-anakku sekalian, dari lontara jangan-jangan, ya, atau yang kita kenal dengan lontara tuang, berubah ke belah ketupat. Nah, jenis aksara lontara yang pertama, sebagaimana disebutkan, itu disebut lontara jangan-jangan atau lontara tuang. Nah, kemudian dikatakan lontara jangan-jangan karena dia berbentuk burung, ya. Nah, kemudian mengalami perubahan, berubah bentuk, ya, menjadi lontara belah ketupat, ya. Nah, kenapa dikatakan lontara belah ketupat? Karena bentuknya yang segi empat. Nah, anak-anakku sekalian, belah ketupat atau biasa disebut dengan sulapa apa. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menyederhanakan ini dari huruf lontara jangan-jangan menjadi lontara sulapa apa. Nah, menurut Profesor Dr. Matulada almarhum, ia berpendapat bahwa yang menyederhanakan lontara jangan-jangan itu menjadi lontara sulapa apa itu tidak lain dan tidak bukan adalah Daeng Pamatte sendiri. Nah, jadi apa yang kita pakai sekarang ini menurut Profesor Matulada itu adalah karya dari Daeng Pamatte sendiri yang berhasil menyederhanakan huruf atau lontara atau aksara lontara itu sebagaimana yang kita peroleh sekarang ini. Nah, dengan beberapa penambahan, ya, sehingga misalnya dalam bahasa Bugis, ya, lontara Bugis itu ditambahkan 4 huruf, yaitu engka, empan, ra, dan ca. Nah, sehingga menjadi 23 huruf, ya. Jadi kalau lontara Bugis dengan lontara Makassar itu ada agak berbeda karena ada penambahan 4 huruf itu. Nah, oke anak-anakku sekalian, demikian kita bicarakan tentang Daeng Pamatte ini, dan ada tugas yang kalian harus kerjakan di link di bagian bawah materi ini. Nanti kalian kerjakan langsung di linknya, ya. Kemudian dikirimkan ke Bapak karya tugas-tugas kalian. Nah, oke anak-anak sekalian, kita akan sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan berjumpa pada pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih. Shalom.